Jangan cuek kalau ada terjadi apa-apa pada mobil kita. Kalau ada yang aneh-aneh, segera kita memeriksakan ke bengkel, karena terkadang hal-hal kecil bisa membuat kerusakan yang besar dan bisa mengakibatkan pengeluaran uang kita juga besar karena mobil harus menginap di bengkel. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Dan lupa like dan share. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya ya. Semoga pada sehat selalu, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit mengenai ada apa saja di bagian timing belt untuk mobil Corona Absolute. Jadi yang teman-teman punya mobil Absolute ya, baik twin cam atau Exalon ya, ini sama ya teman-teman ya, menggunakan mesin 2000 cc. Nah, jadi ini perlu kita ketahui ya teman-teman sebagai pemilik mobil, ada apa saja di tutup cover timing belt ya, ada apa saja, kemudian jika terjadi putus timing belt kira-kira seperti apa. Nah, beberapa menit ke depan saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti video ini. Semoga bisa menambah-nambah lagi sedikit wawasan buat teman-teman yang masih awam ya, atau yang masih belum tahu, atau pemula-pemula yang barangkali ingin belajar membuka bengkel barangkali ya. Jadi saya adalah orang yang senang berbagi ya teman-teman, pengalaman saya di bengkel untuk saya sharing dengan teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan juga hidupkan notifikasinya. Baik teman-teman, di sini saya sudah coba menggambar gambar apa adanya saja ya teman-teman. Coba lihat di sini susunannya. Yang bagian atas ini adalah gear timing noken as. Ini sudah saya catat ya. Nah, ini yang atas. Ini ada saya gambar-gambar gini nih. Biru-biru ini adalah gigi ya. Ini bergigi dia karena di sini akan masuk jalurnya si timing belt. Nah, tentu saja kalau gear timing noken as ini berhubungan dengan noken as. Jadi ini saat berputar maka noken as akan berputar, kemudian klep juga akan mulai bekerja ya, baik menutup maupun membuka. Nah, yang di bawahnya lagi ini adalah tensioner timing belt atau lahar untuk menyetel ya, kencang atau tidak kencangnya si timing belt ya. Kemudian di sini ada warna merah ini adalah water pump. Ya, ini water pump, ada giginya juga. Kemudian di bawah sini ada juga tensioner timing belt, jadi pakai dua, tapi yang bawah ini tidak bisa disetel alias mati, yang ini bisa disetel ya, jadi bisa bergerak. Kemudian di bawah sini yang ini adalah pompa oli, ada bergigi juga. Nah, yang bawah ini adalah gear timing kecil atau yang berhubungan dengan kerak as. Nah teman-teman, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman ya, ini yang merah ini ya, ini adalah timing belt ya. Nah, beginilah cara kita memasang timing belt. Ini skemanya teman-teman ya, ini skema aja. Nah, jadi jalurnya seperti ini ya. Kadang-kadang kan kita yang masih pemula mungkin ya, atau pengen bongkar-bongkar mobil sendiri, takutnya kan masih bingung gimana tuh jalur timing beltnya. Nah, seperti ini teman-teman jalurnya untuk Absolute ya, Corona Exalon ya sama teman-teman. Jadi dari mulai gear timing yang bawah ya, kemudian ketemu tensioner, dia berputar lagi ke water pump, naik dia ke atas ke gear timing noken as, kembali lagi ke sini ke tensioner, kemudian dia akan turun ke sini ketemu juga dengan pompa oli dan kembali ke gear timing kecil atau kerak as. Nah, untuk bagian penyetelannya di sini ya teman-teman, karena ada dua
maka yang ini tidak bisa disetel. Ini dibaut pakai baut 14, yang ini yang bisa disetel. Jadi pada saat pemasangan ini kita kendorkan dulu. Di sini mur 14-nya kita kendorkan dulu, kita dorong ke bawah. Di sini nanti ada per ya, kita kencangin, barulah timing belt ini akan kendor dan kita bisa memasangnya kembali. Setelah terpasang barulah ini kita melepas, kemudian per akan menarik, baru karet timing belt ini akan menekan. Ini susunan untuk timing beltnya ya. Nah kemudian ini adalah water pump ya. Jadi water pump untuk mobil Corona Absolute ini, ketika terjadi bocor atau terjadi rusak, misalnya keropos karena usia mobil ya, barangkali sudah puluhan tahun, atau mungkin ada hal-hal yang lain, maka kita mengganti water pump untuk mobil ini ya, kita harus membuka dulu timing beltnya. Nah ini kadang-kadang yang sering suka sedikit menjadi permasalahan. Berbeda dengan mobil-mobil yang lain ya teman-teman. Kalau mobil yang lain itu tidak usah repot, kita tidak perlu membuka-buka sampai buka cover timing belt. Dia hanya perlu membuka, ada 4 baut 10 ya di depan, jadi tidak perlu kita membongkar timing belt. Tapi untuk mobil ini dan beberapa mobil jenis lainnya dengan sistem yang seperti ini ya, maka penggantian water pump itu kita harus melepas timing belt. Nah pada saat kita mau melepas timing belt, kita harus memperhatikan ya titik timingnya ya. Namanya juga di sini kan sudah ada gear timing noken as atas, terus ada gear timing kecil untuk bawah. Maka kita harus memperhatikan ya titik topnya ada di mana. Itu kalau kita mau mengganti si water pump ini. Jadi water pump tidak dipisah di luar, tetapi harus mencopot timing belt. Ini yang agak repot ya teman-teman. Tapi mungkin kalau namanya di bengkel montir sih sudah biasa mengerjakannya. Tapi sebagai pemilik mobil teman-teman harus ketahui hal ini. Kemudian di sini ada pompa oli. Nah pompa oli ini berputar juga berbarengan dengan timing belt ya. Adanya di atas persis gear timing kecil ini ya, di atas persis. Jadi kalau di sini suka ada oli menetes ya, ada mulai becek gitu ya, mulai turun gitu di bawah di karter, mulai bocor. Ada berkemungkinan juga di sini tuh ada seal ya, di pompa oli ini tuh ada seal di sini ya, ada seal. Kemudian kalau seal ini sudah keras, maka bisa berkemungkinan oli akan mulai menetes dari seal pompa oli ini teman-teman. Nah begitu juga cara menggantinya juga tetap kita harus melepas timing belt. Nah kemudian saat kita mau mengganti timing belt, maka kita harus menyiapkan 2 tensioner ya, atau 2 bearing atau 2 kelahar tensioner. Satu yang bawah, satu lagi yang atas. Karena kalau mengganti timing belt itu biasanya toko akan menyarankan mengganti berbarengan dengan bearingnya ya, dengan kelahar tensioner. Karena ketika timing beltnya baru, maka di sini kelaharnya juga kita pastikan baru ya, karena di bagian sini tidak boleh terjadi macet sama sekali teman-teman. Kalau di sini terjadi macet, maka bisa dipastikan ada terjadi kerusakan pada bagian timing belt. Artinya bisa berkemungkinan retak atau terpaksa berputar ya, maka itu bisa berbahaya. Nah kemudian apabila terjadi putus timing belt ini ya, jadi perlu teman-teman ketahui, untuk aturan pabrik itu atau untuk aturan ya, aturannya itu timing belt ya, mobil apapun yang namanya timing belt itu biasanya di angka 40 sampai 50.000 km ya, kita wajib menggantikan ini timing belt ini. Jadi kalau yang baru beli mobil second dan mobil secondnya itu masih menggunakan timing belt, mobil apa aja ya, maka kita harus pastikan bahwa timing belt di mobil kita itu dalam kondisi fit atau masih bagus. Kalau misalnya kita beli mobil second, kita tidak menanyakan kepada pemilik mobil sebelumnya, maka kita harus cepat-cepat memeriksakan mobil itu ke bengkel teman-teman. Karena kalau ini sampai terjadi putus, seumpamanya ini putus gitu ya dalam kondisi mesin di RPM tinggi,
ini terputus ya di sini tep. Nah, maka ini terus berputar, yang lain ini stop, tidak bergerak. Maka bisa berkemungkinan juga mesin di mobil kita itu akan jebol. Kenapa? Karena posisi klep ada yang masih keadaan terbuka, kemudian piston bergerak naik ke TMA ya, ke titik mati atas, maka akan tabrakan. Itu kalau misalnya sampai terjadi putus timing beltnya. Ada juga kasus-kasus yang lain ya, gigi timing belt ini sudah mulai rontok, jadi dia putus enggak, tapi gigi ini rontok sehingga posisi timing ini meleset. Ya, kalau ini searah tadinya di sini sama di sini, maka ini akan berubah ya, berapa derajat ke sini berubah, ini sudah ketinggalan, maka mesin tidak bisa hidup alias nembak-nembak di knalpot karena timingnya itu meleset. Baik teman-teman, mungkin video singkat ini saya jelaskan dengan sederhana. Semoga saja teman-teman bisa mendapat manfaat dari video ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi teman-teman ya di video-video yang saya akan datang. Dan bagi pemilik mobil selalu saya ingatkan untuk jangan cuek kalau ada terjadi apa-apa pada mobil kita. Kalau ada yang aneh-aneh segera kita memeriksakan ke bengkel, karena terkadang hal-hal kecil bisa membuat kerusakan yang besar dan bisa mengakibatkan pengeluaran uang kita juga besar karena mobil harus menginap di bengkel. Oke teman-teman, sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Akhir kata salam sukses selalu dari Rayudi Channel. Thank you, bye.